Halo, bertemu lagi dengan saya Slamet Riyadi dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai. Pada video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Bintang tamunya sih nggak jauh-jauh ya, tapi ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita gali nih pada bintang tamu kita kali ini. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan informasi pertama ketika kita mengupload video baru. Oke, sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan bintang tamu kita. Silahkan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan ya. Kayaknya udah terlalu populer saya. Populer di mana, Iya, Kak? di kalangan sekolah pasti pada tahu lah anak-anak. Oh, sekolah mana ini? Sekolah mana? Sekolah untuk sekarang sih tengah bekerja di SMPN 4 Losari. Oh, endorse nih. SMA 4 Iya, ya. sekarang mau PPDB ya, sekarang daftar. Ya, oke. Ternyata namanya Kak Riki ya. Iya. Kak Riki, Mas Riki. Beliau juga sering membuat video dengan kita di acara apa? Putra Musik ya. Di acara komik ya. Oh, acara komik ya. Kaper Musik Saetik. Nah, di sini kita akan gali-gali yang hal-hal menarik dari Kak Riki ini, sosok yang mungkin nantinya menginspirasi buat teman-teman. Asik. Menginspirasi Berat ini berat. Berat sekali ya. Terkait dengan hal-hal yang agak pribadi tentunya ya. Boleh ini ditanya-tanyain Kak Riki? Boleh. Oke ya. Sebenarnya saya juga sangat sangat tertarik ketika mendengar cerita tentang Kak Riki ini. Jadi saya ajak aja nih kita tanya-tanya dalam acara Ngobras. Tapi ini nggak buka-buka aib kan ini? Ya kalau mau dibuka nggak apa-apa. Jangan berat. Ya ininya kita sharing-sharing yang positif saja ya. Oke gitu ya. Silakan teman-teman bisa menilai sendiri lah mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau yang baik ya silakan diambil, kalau yang buruk ya jangan diambil ya. Oke. Kita langsung saja lah. Kak Riki ini adalah sosok yang luar biasa kalau menurut saya. Asik. Iya, Awas itu. Terlebih-lebih. Awas hidungnya terbang. Oke. Gimana maksudnya luar biasa itu? Kak Riki itu seorang pekerja keras tentunya. Seorang pekerja keras yang apa nih? Pantang menyerah apa pantang mundur? Oke. Pada sekarang aja beliau ini memiliki beberapa pekerjaan. Iya, multitasking. Beberapa kerjaan diambil semua ya. Itu saking apanya coba ya. Coba kalau orang biasa satu pekerjaan aja udah aduh capek. Ini beberapa pekerjaan diambil semua nih sama Kak Riki ini. Boleh dijelaskan Kak Riki pekerjaan apa saja? Ya, pekerjaan apa saja? Sebenarnya cuma 2 sih. Kalau pagi kerja di sekolah gitu, jadi apa? Jadi staff TU atau operator sekolah. Bukan OB. Bukan OB. Mungkin kata lebih modern dari OB, operator sekolah. Setelah pulang sekolah ya jam 2 saya kerja di Putra Digital gitu, sampingan. Oh, iya. Pekerjaan utama aja udah 2 ya. Bukan sampingan lagi. Pekerjaan utama bener ya, Mas, bener Pak. Karena kerja di malah yang kelihatan sampingan itu yang di sekolahan. Iya. Dari beliau kerja di sekolahan jam berapa? Jam 7 ya? Iya, jam 7. Jam 7 cuma sampai jam 2. Jam 12. Jam 12. Setengah 1. Ya, setengah 1. Berapa jam coba? Jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. 5 jam. Tapi Tapi di Putra Digital 8 jam loh.
Iya, benar. Sampai jam 9, Mas. Iya, berarti yang utama itu yang mana? Iya, yang di Putra Digital berarti. Ya Yang aslinya lebih lama. Ya aslinya dua-duanya Iya, utama. prioritas semua. Ya gitu ya. Ini sangat sangat tenaganya ekstra banget ya. Bukan tenaga ekstra ini, Pak. Yang kapok. Lagi berjuang soalnya ini, Pak. Ya, Lagi berjuang. Oke. Sekarang kan dua pekerjaan nih. Bisa diceritakan nih, Kak Riki, perjuangan setelah lulus SMK ya, Iya. sampai lulus kuliah. Coba kita pengen denger nih. eh Katanya kuliah juga biaya sendiri. Dari lulus SMK langsung kerja ya? Langsung kerja. Oke, Kerja. ya. Silakan bisa diceritakan kepada kita nih, teman-teman, barangkali menginspirasi buat teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMK tentunya ya, pengen melanjutkan kuliah bisa ditiru nih. Oke, silakan Kak Riki. Dari mana dulu nih? Ya dari Lulus SMK ya? Ya, dari SMK juga nggak apa-apa. Dari lulus SMK berarti ya? Ya sebenarnya awalnya saya nggak pengen kuliah sih, Pak. Jadi awalnya tuh pengen kerja. Jangan Bapak. Oh. Kakak tetap. Mas aja deh, Oh Mas. iya, Mas, oke. Biar agak Iya. keren gitu. Sebenarnya awal lulus sekolah itu nggak pengen kuliah, Mas. Jadi awalnya ya umum anak-anak yang lainnya ketika lulus sekolah SMK pasti pengennya kerja di PT di Cikarang kan yang gajinya besar Ya, gitu. gitu. Tapi yang membuat saya pengen kuliah itu jadi entah ada apa di pikiran tiba-tiba pengen soalnya keluarga kan nggak ada yang kuliah gitu, Ya. nggak ada yang sarjana. Jadi Ya, kadang intinya pengen lebih baik iya lah. pengen lebih baik, jadi nggak ada yang sarjana nih kayaknya, kalau saya jadi sarjana bisa gitu kan. Itu terus awalnya juga orang tua apa namanya ya nggak menyanggupi keberatan gitu. intinya Iya ya. keberatan soalnya ya lumayan lah kan biaya kuliah nggak kayak sekolah gitu. Ya akhirnya saya bilang ke orang tua, iya nggak apa-apa saya kuliah, cuman saya pakai uang sendiri, saya cari uang sendiri. Kalau misalkan ada butuh bantuan sedikit-sedikit ya tolong dibantu gitu. Nah, Akhirnya kan dibolehin sama orang tua gitu. Oke. Berarti pas lulus SMK langsung kuliah apa gimana? Langsung kuliah. Langsung kuliah ya, berarti tanpa menunda-nunda ya, langsung kuliah. Kuliah juga sambil kerja ya? Iya sambil kerja. Di mana itu Kak Riki? Di STKIP Infada itu di Cirebon. Nah, itu mah kuliahnya. Ini endorse lagi. Oh iya. Ya intinya kuliahnya di nggak apa-apa. Cirebon ya. STKIP. Ya, lulusan nggak apa-apa. Nah, jurusannya apa Kak Riki? Pendidikan TIK. Oh, pendidikan TIK berarti ke komputer ya. Tapi ke pendidikannya. Nah, itu teman-teman. Kemudian dari nah pas kuliah itu kerjanya di mana Kak Riki? Awal kerja kan itu lulus SMK itu langsung ditarik jadi TU di sekolah sendiri gitu kan. Cuman berapa bulan? 2 bulan kalau nggak salah. Di sekolah mana itu? Di SMK Islam Anur. Endorse lagi aja. Ini penuh endorse. Ya udah nggak apa-apa ya. Karena kita juga sama-sama alumni. Iya. Kita kakak kelas sama adik kelas ya. Tapi ya jauh. Oke. Ya, setelah dari Anur kemana lagi Kak Riki? Setelah dari Anur 2 bulan, akhirnya saya pindah ke Cirebon. Niatnya sih pengen cari yang lebih baik gitu. Ya. Nyari yang lebih gede gajinya kan. Setelah nyari-nyari susah ternyata akhirnya dapat di fotokopian itu. Dengan sistem gaji 30-70 pakainya. Berarti sistemnya bagi hasil ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Intinya kalau bekerja itu kita nggak mandang hasil ya. Yang penting halal lah. Harus mulai dari bawah lagi ya, nggak apa-apa ya. Terus habis dari fotokopian? Habis dari fotokopian itu pindah ke toko baju jadi sales asisten, iya, jaga toko itu. Itu lama juga lumayan sih, setahun. Toko bajunya yang bisa disebutin ya? Iya, nggak usah. Endorse lagi. Oke, lanjut setelah jadi asisten sales manager ya? Sales asisten. Lanjut kemana lagi Kak Riki? Setelah jadi sales asisten,
saya berpikir kan soalnya sering bentrok jadwal kuliah sama pekerjaan, akhirnya cari kerja di sekolah. Saya ngirim lamaran-lamaran ke sekolah sekitar, akhirnya ada panggilan di SMP 2 Losari. Oh iya, endorse lagi nih SMP Iya. 2 Losari. Iya. Gak apa-apa ya. Ini merupakan SMP 2 Losari apa namanya salah satu jalur hidup kali. Iya. Oke, berarti berapa lama di SMP itu? Di SMP 2 itu 2 tahun, 2017 sampai 2018 akhir. Ya masuk 2019 ya, berarti hampir 2 tahun di SMP itu. Ya hebat berarti ya. Sampai semester berapa Kariki di SMP ini? Di SMP 2 sampai semester 6. Ya dari semester 6 ya. Jadi ya kita tahu sendirilah kerja di sekolah berapa sih ya gajinya, apalagi cuma sekedar karyawan TNI. Ya, gajinya UMR lah. UMR desa. Ya, tapi dengan gaji segitu Kariki bisa melanjutkan kuliah tentunya ya sampai semester 6. Terus habis dari SMP 2 kemana lagi Kariki? Dari SMP 2 itu mungkin karena waktu itu juga lagi banyak-banyaknya bayaran kuliah, akhirnya kan pindah ke Purwokerto. Ngapain di Purwokerto? Jadi asisten lagi sama di mall. Di mall. Iya. Berarti jadi sales Jadi biasanya lagi jaga teman-temannya lagi. cantik-cantik. Nah, pas di Purwokerto itu saya hampir keenakan sama pekerjaan, Mas. Jadi, Iya. kan biasalah manusiawi ya. Terus kan ke Purwokerto Nah, nih. iya. Kuliahnya kan di Cirebon. Iya, jadi pas di Purwokerto itu akhirnya saya kadang saya sempat pikir mau cuti, cuman dipikir-pikir lagi nanggung udah semester 7 kan, iya setahun lagi. Itu saya udah gak berangkat sama 3 bulan atau 4 bulan Mas, diteleponin dosen terus kan. Akhirnya lumayan lah, abis dari Purwokerto dapat tabungan lah lumayan buat bayar kuliah. Akhirnya saya ini juga kuliah lagi sambil ngirim lamaran di SMP paling dekat, di SMP 4 Losari yang sekarang kerja. Nah, SMP 4 ya, endorse lagi. Endorse sekarang. Mau PPDB. Dari SMP 4 berarti diterima di SMP 4. Nah, sebagai operator ya. Nah, berarti sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang. Nah, itu teman-teman ya perjuangannya sangat menarik sekali ya. Dari pertama lulus SMK, kerja di sekolahan, ke fotokopian, ke toko baju, ke mall, dan kembali ke sekolah lagi ya. Berarti di SMP 4 sampai wisuda ya? Sampai wisuda. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan buat SMP 4 yang sudah membantu saya sehingga saya bisa selesai kuliah sampai wisuda. Oke ya, berarti kerja di SMP 4 ini sampai selesai kuliah ya Kak Riki? Iya, berarti udah wisuda ya? Udah. Ya meskipun sebelum wisuda juga banyak tunggakan Mas. Jadi gimana tuh? Kan syarat buat wisuda itu melunasi semua pembayaran. Ya. Sedangkan saya tunggakan itu nggak sedikit, gitu kan? Berapa? Totalnya kurang lebih 13 juta, gitu kan? 13 juta ya. Kalau kita rata-ratakan lah ya gaji di sekolah contoh 1 juta ya, berarti perlu waktu nabung selama 1 tahun lebih 1 bulan ya. Berarti sampai sekarang sudah lunas? Sekarang masih belum. Masih belum ya. Tapi ya setidaknya berkurang lah. Iya, berkurang. tapi anehnya itu Mas, mungkin nggak di luar logika juga ya. Ya gaji yang segitu tiba-tiba pas mau wisuda itu ada aja jalan rezeki gitu Mas. Ada aja orang yang mau minjemin entah apa gitu, uang dari mana. Jadi tiba-tiba pas mau wisuda ada uang. Ada uang. Intinya buat mengurangi tunggakan ya. Tapi ya memang benar berarti ya Allah itu memberikan rezeki sesuai kebutuhan ya. Karena Kariki lagi butuh buat wisuda ya Allah kasih rezeki ya. Gitu ya. Ya berarti Allah itu menurunkan bukan karena keinginan ya, tapi kebutuhan ya.
Nah, untuk teman-teman ya, teman-teman adik-adik yang masih SMA, yang mau lulus atau yang sudah lulus yang mempunyai keinginan untuk kuliah, jangan patah semangat ya. Kita bisa contoh Kak Riki yang apa namanya, walaupun mempunyai keterbatasan biaya masih bisa melanjutkan kuliah. Tentunya karena keinginan dan tekad yang sangat kuat ya. Teman-teman silahkan atau adik-adik yang punya cita-cita jangan sampai putus harapan ya. Bisa sambil kerja seperti Kariki atau apa namanya usaha jualan ya karena sekarang gampang ya jualan online bisa ya. Bisa. Ya intinya kalau ada niat ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Kata-kata Iya, yang penting tekad juga sih kalau mau kuliah gitu. ya gitu ya. Soalnya kadang kalau tekadnya nggak bulat itu sering berhenti di tengah-tengah Ya, jalan gitu. karena- Apalagi yang sambil kerja gitu Ya kan. banyak ya karena mungkin yang ya kebanyakan sih karena keasikan kerja udah megang uang ya jadi terlena udahlah apa namanya udah apa namanya udah bisa menghasilkan uang akhirnya ya nggak perlu kuliah ya jangan seperti itu ya tapi teman-teman yang punya keinginan tetap tanamkan untuk kuliah ya ya semoga sih untuk Kariki doa terbaiknya bisa segera lunas ya. Amin, Intinya kedepannya karirnya semakin bagus ya. Bisa jadi guru, bisa sertifikasi atau jadi PNS ya. Ya, amin. Ya kebanyakan ya gitu. Kalau udah jadi guru ya pengennya jadi PNS ya. Ya semoga saja cepat terlaksana ya. Oke kemudian apa namanya? Setelah kuliah nih pasti punya target selanjutnya. Target apa nih Kariki selanjutnya nih? Pernikahan sih yang paling dekat Oke gitu. ya pasti ya pastinya pernikahan ya. Setiap pemuda apalagi yang sudah lulus kuliah atau yang sudah bekerja salah satu target selanjutnya adalah pernikahan. Sudah punya calon Kariki? Sudah mas. Masa pernikahan nggak punya calon? Berarti ini penonton tidak ada kesempatan nih. Iya, maaf buat para fans ya. Nggak ada kesempatan lagi. Ya, mau diperkenalkan kan nih? Nggak usah lah. Nggak usah, nggak usah, Nanti ya. tinggal tahu aja pas di pernikahan. Nah, tahu undangannya ya. Undangannya. Ya. Nah, pastilah ya apa namanya seorang pemuda itu pasti butuh pendamping apalagi ketika sudah lulus kuliah sudah bekerja pasti butuh pendamping intinya gitu. Nah untuk mempersiapkan pernikahan nih Kak Riki apa namanya usaha apa nih yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan pernikahan impian? Usaha itu usaha apa ya? Ya kerja 15 jam ini mas. Saya kalau udah punya duit nggak bakal kerja kayak gini mas. Itu kan ini sebagai bentuk usaha lah biar perjuangan ya. Perjuangan. Perjuangannya sangat berat sekali ini kayaknya calon istrinya senyum-senyum sendiri nih melihat Kak Riki ini bekerja selama 15 jam ya. Lebih ya. Berarti kerja di SMP 4 selama dari jam 6 7 jam lah. 6 jam ya dari jam Baik. 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Jam 1 sampai jam 1 lah. Ya 6 lah 6 jam kemudian ditambah di Putra Digital selama 8 jam. Berarti 14 jam nih. 14 jam dilakukan untuk orang yang tercinta tentunya ya. Iya. Harapannya buat calon istri apa nih? Harapannya mudah-mudahan emang pilihan yang tepat lah yang sekarang jodoh ya. Bisa nerima apa adanya gitu. Ini calon istri udah kayaknya bisa tidur nyenyak ini. Hatinya pasti berbunga-bunga apa namanya melihat perjuangan dari Kak Riki ya yang tulus mencintai sampai memperjuangkan lamaran berarti udah ya? Lamaran udah mas. Lamaran udah berarti kita tinggal nunggu tanggal mainnya. Tanggal pernikahan. Tapi mau cerita juga ini mas. Cerita gimana? Ya, Boleh. Sebenarnya ke pernikahan juga aslinya nih ya. Ini mohon maaf juga nih buat sayangku ya. Aslinya juga sempet ditentang lah sama orang tua gitu. Iya. Gara-gara pertama kan namanya orang tua mungkin pengen ngerasain uang dari anaknya gitu kan ya, penghasilan. Pengen dibantu sama anak dulu lah.
Terus yang kedua katanya takut nggak bisa ngenapkahin nafkahin istrinya nanti Iya. gitu. Heeh. Akhirnya sayanya berargumen gitu ke orang tua. Ya untuk rezeki udah ada yang ngatur bukan? Mungkin nanti ada jalannya entah setelah nikah atau nanti sebelum nikahnya kan gitu. Ya yang pasti iki usaha kalau selama ibu butuh, orang tua butuh kan, selama orang tua butuh sayanya punya, ya saya kasih gitu Ya. kan. Ya intinya apa namanya, membantu orang tua tetap, mempersiapkan pernikahan juga ya. Tapi akhirnya disetujui. Ya akhirnya disetujui. Alhamdulillah. Ya. Kemudian gimana lagi nih setelah disetujui? Setelah disetujui, ya ini lagi kumpul-kumpul mas buat ya persiapan lah. Meskipun kadang kalau logika sih ya, saya nikah dari mana uangnya gitu mas, serius. Saya malah kadang saya bisa nikah enggak ini nanti sampai hari A kan, gaji tahu sendiri kan gaji sekolah seberapa. Maksudnya di sini juga paling UMR lah dua-duanya, kalau di Sapun UMR. Cuman saya sering nanya sih ke teman-teman gitu, nikah itu berapa modalnya kan? Katanya 50 juta. Aduh, 50 juta saya ngumpulin berapa tahun lagi? Tapi ya saya juga yakin lah mudah-mudahan ada jalannya gitu. Saya bercermin di kuliah juga sih, peristiwa perkuliahan. Ada cermin. Iya. Ya kayak gitu ya, kayak seperti kuliah ya, mau wisuda ada aja rezekinya ya. Ya mudah-mudahan ini juga kedepannya menjelang pernikahan ada rezeki yang tak terduga, karena Allah memberikan rezeki sesuai kebutuhan hambanya. Kemudian pesan yang apa namanya bisa kita ambil ya, intinya jangan takut ketika mempunyai niat yang baik, karena rezeki akan mengikuti dengan sendirinya ya. Karena saya juga sama merasakan waktu dulu mau nikah ya gitu, nggak ada uang, tiba-tiba rezeki datang sendiri gitu ya. Jadi jangan takut juga pada teman-teman yang kaulah muda, para pemuda yang pengen menghalalkan pasangannya, jangan takut tidak bisa menafkahi atau tidak bisa memberi uang belanja, uang make up ya. Karena pada dasarnya Allah itu sudah mengatur rezeki kita. Yang penting apa namanya, kita niat baik ya laksanakan ya. Karena percaya saja ya, rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Nah terus lanjut. Terus setelah apa namanya bekerja nih, perjuangannya berarti 15 jam nih. Terus usaha apa lagi nih? Usaha apa lagi ya? Ya mungkin sering berdoa lah. Berdoa. Iya. Terus saya malah lagi? Sering kalau malam itu sering nangis mas. Serius sumpah, yakin. Nggak bohong ini. Saya sering kadang, apalagi kadang orang tua bilang katanya saya sih kapan katanya dikasih rezeki kan, sama dikasih inilah apa namanya, dikasih sesuatu sama anak gitu kan. Sedih saya masakin. Lihat tetangga, lihat teman-teman yang lain udah kerja gaji 10 juta, gaji 15 juta kan gitu. Saya di desa cuman seberapa gitu kan, gaji kadang buat pribadi aja mungkin kurang, cukup ya. Kurang ya. Ada mungkin pahit lah. Kadang bingung juga mikirnya dari mana lagi, ini saya mau nyari duit dari mana lagi. Ya pokoknya banyak lah. Sebelum nikah itu pikiran-pikiran kemana-mana gitu kan, yang hampir hilang akal sehat gitu. Sampai saya pernah saking pusingnya saya ke sawah sendirian mas, di jalan sawah. Saya berpikir itu mau ngapain saya gitu, ya Allah kok kayak gini terus hidup saya gitu kan. Untung tidak gupa kan. Yakin serius sumpah. Ya intinya itulah perjuangan ya. Terus gimana gitu? Ya gimana ya, kadang pernah mikir juga sih, kan banyak juga teman-teman atau orang-orang yang curhat, yang bikin status kan, meskipun gaji gede kan harusnya
banyak ini juga ternyata banyak masalah yang lain gitu Iya. kan. Mungkin saya butuh uang tapi di masalah yang lainnya nggak ada. mungkin nggak ada, tapi teman-teman yang uangnya banyak mungkin ada di masalah yang lainnya. Akhirnya saya bersyukur aja lah ya, mungkin nanti juga ada jalan rezekinya gitu Iya. kan. Ya intinya sekarang hampir mencapai target selanjutnya ya, setelah kuliah. Menikah juga tinggal menunggu tanggalnya ya, karena sudah lamaran juga, alhamdulillah ya. Terus Kak Riki silahkan, barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman yang sedang berjuang, sama-sama berjuang, yang sedang kuliah ataupun yang sedang berjuang menghalalkan calon istri tercinta. Ya, untuk yang sedang kuliah khususnya yang sambil bekerja, tetap semangat, bulatkan tekad kalian karena kuliah sambil kerja itu tidak mudah lah, banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, keuangan juga ya. Iya. Ya yang penting tekadnya yang bulat gitu. Kalau tekadnya setengah-setengah, kebanyakan pas kuliah sambil kerja, apalagi kerjanya yang enak, pasti Gajinya gede ya? iya gajinya gede, pasti kadang kuliahnya yang berhenti, yang dikorbankan kuliahnya daripada pekerjaannya. Ya, karena ya memang ya kebanyakan ketika teman-teman kita juga banyak yang sudah bekerja dan merasakan gaji yang besar, itu kebanyakan malas untuk kuliah ya. Karena mungkin merasa sudah saya udah bisa menghasilkan uang, jadi ya udahlah nggak perlu kuliah. Ya untuk teman-teman yang lagi berjuang jangan putus semangat ya. Intinya tekad yang kuat, tetap berjuang untuk mewujudkan cita-cita. Nah, buat yang sedang memperjuangkan cintanya, ada pesan-pesan Kak Iki? Pesan-pesan apa ya? Kalau saya pribadi sih pesan-pesannya lillahi ta'ala aja sih. Iya, lillahi ta'ala aja lah. Ya berarti lillahi ta'ala ya, karena semua usaha kita pasti ada jalannya. Ada jalannya ya. Intinya kita harus percaya semua yang teman-teman yang sedang berjuang, yang pengen nikah, jangan bingung karena nanti saya tidak bisa menafkahi atau saya tidak bisa memberikan uang belanja, uang make up ya. Percaya saja Allah sudah mengatur rezeki untuk kita, tentunya pasti setelah nikah ada aja rezekinya. Yang penting luruskan niatnya, karena ya intinya niat yang baik harus dilaksanakan secepatnya gitu ya, karena semua sudah diatur ya. Oke, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Riki yang sudah mau berbagi cerita perjuangannya yang sangat sangat menginspirasi ya. Tentunya bagi pejuang kuliah dan pejuang cinta ya. Silakan bisa contoh Kak Iki ya. Perjuangan yang sangat keras ya. Bekerja 15 jam 15 jam untuk menghalalkan pujaan hati ya, begitu. Ya mungkin obrolan kita nanti bisa disambung lagi di lain kesempatan. Bagi teman-teman yang yang pengen berbagi cerita perjuangan juga nggak apa-apa, atau sharing-sharing apalah gitu ya, silakan bisa komen di bawah atau WA atau DM admin biar kita nanti atur jadwalnya. Nah, oke. Saya boleh ini nggak Mas, ngucapin terima kasih. Ya boleh silakan. Ya, teruntuk semuanya yang sudah bantuin perjuangan hidup saya, orang tua, keluarga, teman-teman semua yang sering sharing, sahabat, tempat kerja yang pernah saya tempatin di sana, yang di Cirebon ya saya singgahi, SMP Islam Manur, SMP 2 Losari, terus fotokopian yang di Cirebon, toko yang di Cirebon juga, yang di Purwokerto, SMP 4 Losari juga. Teruntuknya saya ucapkan terima kasih banyak, dan tak lupa juga buat Putra Digital, terima kasih sudah membantu jalan hidup saya gitu. Oke, tadi sudah diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
sudah membantu dan menjadi saksi ya, Saksi hidup. perjalanan dan perjuangan Kariki ya. Semoga target selanjutnya segera tercapai. Rencananya kapan nih kayak target ini nih? Sebentar tahun lagi ini, ya. pokoknya ya. tahun ini. Ya pokoknya tahun ini semoga dilancarkan Amin, sampai amin. hari bahagianya dan mendapatkan kebahagiaan. Amin ya. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Jelas. Oke. Apabila ada kesalahan kita mohon maaf. Yang baik-baiknya silahkan diambil, yang buruk-buruknya jangan diambil. Tetap semangat dan bulatkan tekad.